Saudara-saudara yang terkasih, di dalam sebuah komunitas, di dalam sebuah perkumpulan ataupun juga paguyuban, maka di sana pun juga sebenarnya tidak jarang itu terjadi adanya yang namanya entah itu persoalan ataupun juga beda pendapat. Dan itu juga sah-sah saja, karena memang yang kita hadapi juga orang lain juga mempunyai pemikiran yang juga berbeda-beda. Dengan satu ungkapan dalam kasanah bahasa kita, bahwa orang itu pernah mengalami yang namanya perang batin. Seakan-akan bukan hanya berkaitan dengan orang lain, dengan orang di luar dirinya, dengan dirinya sendiri pun juga kadang-kadang juga masih ada yang namanya keraguan. Maka ada namanya perang batin. Apakah itu berarti bahwa dalam diri seseorang itu mempunyai 2 atau 3 pribadi, atau bahkan juga lebih dari 1 pribadi begitu? Kita juga mungkin tidak dimaksudkan demikian, tetapi bahwa pada dasarnya dengan adanya satu keraguan, maka di dalam kehidupan orang itu dihadapkan pada situasi yang kadang-kadang memilih ini dan itu. Maka kalau seandainya dihadapkan pada perkumpulan ataupun juga dalam kelompok atau juga dalam komunitas, maka perbedaan pendapat atau mungkin juga bahkan konflik itu juga kadang-kadang juga terjadi. Maka kita juga melihat dalam bacaan Injil, dalam bacaan pertama tadi dalam Kisah Para Rasul, bahwa di sana sebenarnya Petrus itu menghadapi juga konflik atau juga persoalan. Dihadapkan pada suatu persoalan yang satu itu bahwa ada orang yang percaya dari kalangan orang-orang Yahudi. Di sisi yang lain juga dihadapkan kepadanya orang-orang di luar bangsa Yahudi, orang-orang yang mungkin tidak menghidupi tidak adat istiadat bangsa Yahudi, tetapi juga percaya kepada Kristus. Maka tentu saja dengan itu Petrus itu dihadapkan situasi dengan itu ada semacam keraguan-raguan. Mungkin ada satu kebiasaan atau mungkin juga ada satu ajaran pendidikan mulai dari kecil. Orang selain orang Yahudi itu sebagai orang, bisa dikatakan sebagai orang kafir atau orang kelas kedua dan sebagainya, orang asing. Di sisi yang lain bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus, yang diajarkan oleh Yesus sang guru, itu juga seringkali melampaui atau bahkan melewati batas-batas bangsa, suku, adat istiadat. Maka dalam konteks ini sebenarnya Petrus itu mengalami situasi keraguan-raguan. Bagaimana ini? Ada orang yang percaya kepada Tuhan, kepada Kristus, sementara dia bukanlah seorang yang berasal dari bangsa atau kalangan bangsa Yahudi. Nah, saudara-saudara yang terkasih, dalam situasi seperti ini ada satu penggambaran bahwa di hadapan Petrus ini dalam segala jenis binatang berkaki 4, binatang liar, binatang melata, dan burung-burung. Lalu dikatakan ada suara, "Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi Petrus berkata, "Tidak Tuhan, tidak. Belum pernah sesuatu yang haram dan tidak tahir masuk ke dalam mulutku." Maka dalam konteks ini saya secara pribadi merenungkan dan juga mungkin bisa lebih tepatnya berandai-andai. Jangan-jangan dalam kehidupan kita pun juga demikian. Kita mungkin terlalu berlebihan atau mungkin terlalu kebablasan dalam kita berpikir untuk menilai atau juga bahkan dalam arti tertentu menentukan najis tidaknya najis, haram tidak haram, tahir tidak tahir dari dalam kehidupan kita. Maka dalam situasi ini kita belajar dari pengalaman Petrus ini, pengalaman iman Petrus ini, dihadapkan pada situasi yang demikian, tetapi bahwa kita bersyukur bahwa Petrus ini terbuka pada penyelenggaraan ilahi, penyelenggaraan Roh Kudus. Maka dengan demikian ia terbuka hati dan budinya sehingga dapat dan juga mampu untuk bersikap, memutuskan, membuat satu kebijakan yang baik seperti yang sebenarnya dikehendaki oleh sang guru, yaitu Yesus. Maka pada akhirnya dia pun juga dipimpin oleh Roh Kudus dalam
untuk mengunjungi, untuk datang kepada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira Romawi itu, atau bahkan yang dalam arti tertentu seorang Romawi yang bisa dikategorikan sebagai orang tidak dari kalangan orang Yahudi. Maka saudara-saudara yang terkasih, lantas dengan ini ada suatu permenungan yang lebih dalam mengapa Petrus itu juga mau hadir datang ke dalam rumah Cornelius perwira Romawi itu. Dan ia pun juga mengajarkan, menyampaikan segala sesuatu yang akan mendatangkan keselamatan bagi Cornelius dan seisi rumahnya. Maka ketika kita kaitkan dengan, kita merenungkan dalam konteks Injil hari ini, bahwa Yesus itu menggambarkan, menganalogikan bahwa dirinya sebagai seorang gembala, dan juga akulah pintu kepada domba-domba itu. Maka oleh karena iman, kepercayaan, percaya kepada Kristus itu menjadi jalan, menjadi pintu pada sebuah kawanan domba, di mana melalui pintu itu dihantarlah ke padang rumput yang hijau, yang menyegarkan, dalam arti tertentu, dalam bahasa yang lain, yang menyelamatkan. Sementara dipertentangkan kalau pencuri itu datang tidak lewat pintu, dan pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan juga membinasakan. Tetapi Yesus datang supaya mereka yang percaya kepadanya mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Maka saudara-saudara yang terkasih, dengan ini kita juga merenungkan sabda Tuhan bahwa apa-apa yang mungkin dalam konteks hidup kita ada persoalan-persoalan, ada entah itu juga mungkin perbedaan-perbedaan pendapat, maka juga mungkin baik, akan menjadi lebih baik ketika kita sungguh-sungguh juga membuka hati dan budi kita untuk karya Roh Kudus yang mungkin juga berkarya lewat orang-orang di sekitar kita. Maka mari kita hening sejenak, kita juga memohon kepada Tuhan agar Tuhan berkenan mengutus Roh Kudus-Nya di dalam kehidupan kita, agar dapat membimbing, mengajar kita sampai pada keselamatan. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.